Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya berpesan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Dengan hadis ini Nabi kita ingin menegaskan tidak ada orang yang paling mudah memasuki surga melebihi orang-orang yang menuntut ilmu. Tidak ada orang yang paling mudah memasuki surga melebihi orang-orang yang menuntut ilmu. Jamaah sekalian, di tangan saya ada segelas air. Ketika saya belajar, saya pun minum segelas air ini. Ternyata pada segelas air ini ada 6 nilai ibadah. Pertama, saya minum dengan tangan kanan. Yang kedua, saya ucapkan basmalah. Yang ketiga, saya tidak meniup. Yang keempat, saya pun tidak bernafas di gelas. Yang kelima, saya meminum 3 kali tegukan. Yang keenam, saya mengucapkan alhamdulillah. Jadi di dalam satu gelas ini ternyata ada 6 ibadah. Tapi kalau saya bukan orang yang belajar, minumnya saya tidak ada nilai apa-apa. Mungkin minumnya dengan tangan kiri. Kalau pas ingat ya basmalah.
Jadi minum saya hanya untuk tenggorokan saja. Tapi bagi orang-orang yang belajar, minum itu untuk tenggorokan, lebih dari itu minum juga untuk merealisasikan sejumlah ibadah. Nah, tadi Anda lihat, ternyata di dalam segelas air ini terdapat 6 ibadah. Contoh lain misalnya Anda masuk rumah, ketika Anda ngaji, Anda belajar, ternyata saat Anda masuk rumah itu ada 3 ibadahnya. Ibadah pertama, Anda masuk dengan mengucapkan basmalah. Ibadah yang kedua, Anda ucapkan salam. Ibadah yang ketiga, Anda langsung sikat gigi. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita tentang Nabi kita, bahwa hal pertama dilakukan beliau saat masuk rumah adalah siwak, sikat gigi. Setelah itu barulah beliau bincang-bincang dengan para istri-istrinya. Jadi basmalah, kemudian salam, kemudian siwak alias sikat gigi. Ini 3 ibadah saat Anda memasuki rumah. Nah, baiklah jamaah sekalian, oleh sebab itu kita harus lebih sungguh-sungguh lagi belajar agama ini, agar banyak kegiatan sehari-hari kita, agar banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang bernilai ibadah. Jadi tidak hanya bernilai kebiasaan saja. Anda makan misalnya, kalau Anda sudah belajar, di dalam makan itu setidaknya ada 7 macam ibadah. Nanti silakan dipelajari sendiri. Jadi tidak ada orang yang paling sempurna menepati ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, melebihi orang-orang yang belajar. Orang-orang yang enggak belajar tidak akan mampu mereka menepati ayat ini secara maksimal. Oleh sebab itulah di hari ini Bapak Ibu kami undang untuk menghadiri sebuah kajian dengan judul Tazkiyatun Nufus di dalam Haji. Kajian ini sepenuhnya menggunakan 2 buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Buku pertama berjudul Qawaid Tazkiyatun Nufus, kaidah-kaidah penting dalam melakukan tazkiyatun nufus. Dan buku yang kedua berjudul Nilai-nilai atau tazkiyatun nufus fil hajj, nilai-nilai tazkiyatun nufus dalam prosesi manasik haji. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus? Yang dimaksud dengan tazkiyah adalah membersihkan. Nufus artinya adalah jiwa. Jadi tazkiyatun nufus artinya membersihkan jiwa. Ilmu tazkiyatun nufus artinya konsep Islam mengenai bagaimana membersihkan jiwa. Misi penting Nabi kita sebagai Rasul adalah untuk membersihkan manusia. Anda lihat ayat kedua dalam surat Al-Jum'ah. Allah berfirman, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang telah mengutuskan Rasul kepada masyarakat yang ummi, agar Rasul itu melakukan 3 tugas utama. Pertama, yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan kalamullah kepada umat. Yang kedua, wa yuzakkihim, tugas yang kedua adalah agar beliau yuzakkihim, membersihkan jiwa manusia. Tugas yang ketiga, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, untuk melakukan proses taklim atau pembelajaran Islam. Jadi Anda lihat dalam ayat ini, tugas Nabi kita nomor 2 adalah yuzakkihim, untuk membersihkan umat, mensucikan jiwanya umat. Jamaah sekalian yang saya hormati, apa urgensinya tazkiyatun nufus ini? Jamaah sekalian, ternyata semua ibadah dalam Islam tujuannya adalah tazkiyatun nufus. Semua ibadah dalam Islam tujuannya adalah tazkiyatun nufus. Kalau Anda sungguh-sungguh beribadah, tapi jiwa Anda tetap saja kotor, ibadah Anda perlu dievaluasi. Karena ibadah yang baik menghasilkan tazkiyatun nufus, menghasilkan pribadi dan jiwa-jiwa yang bersih. Ambil contoh misalnya tentang salat, Allah berfirman, innas salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Renungkan ayat ini, salat itu tazkiyah, mensucikan Anda dari fahsya dan mungkar. Jadi seolah tujuannya Anda salat untuk sampai kepada satu tujuan tazkiyah, bersihnya diri dan jiwa Anda dari 2 kotoran. Kotoran pertama fahsya, kotoran kedua adalah mungkar. Perhatikan pula misalnya dalam surat Maryam, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Muncullah generasi-generasi adha'us salah, mereka mengabaikan salat, wattaba'us syahawat, sehingga mereka menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau salat sudah diabaikan, jalan hidupnya adalah jalan hawa nafsu. Hal ini menunjukkan bahwa salat yang dijalankan dengan baik membersihkan Anda dari hawa nafsu. Mengenai sedekah, Allah berfirman dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah, infak, zakat kalian. Jangan batalkan dengan 2 perilaku. Pertama al-man, mengungkit-ungkit. Kedua al-adza, menyakiti. Nah, ayat ini menegaskan bahwa sedekah ini tidak tercatat di depan Allah alias batal kalau ternyata sedekah ini diungkit-ungkit atau sedekah ini digunakan untuk menyakiti orang yang menerimanya.
Ini artinya tujuan sedekah itu Anda harus tazkiyah. Anda harus bersih dari al-man, mengungkit-ungkit, al-adha, menyakiti. Mengenai haji ternyata tujuannya juga tazkiyah. Allah berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapapun di antara kalian yang berhaji, fala rafatha, jauhi segala syahwat, wala fusuqa, jauhi segala dosa, wala jidal, jauhi segala pertengkaran. Jadi Anda dituntut menjauhi 3 hal ini sewaktu berhaji. Karena haji ini tujuannya agar Anda bersih. La rafatha, Anda bersih dari syahwat, wala fusuqa, bersih dari dosa, wala jidal, bersih dari kebiasaan berdebat. Nah, jadi beberapa dalil-dalil tadi menegaskan bahwa tujuan semua ibadah dalam Islam adalah tazkiyah, untuk membersihkan kita. Jadi tanpa ibadah kita ini gak akan bersih. Maka hanya dengan ibadah-ibadah itulah kita menjadi pribadi yang bersih. Bersih secara akhlak dan moralitas, bersih pula secara pikiran dan kejiwaan. Urgensi tazkiyah berikutnya jamaah sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa manusia tanpa Islam memiliki 2 model jiwa. Jiwa yang pertama adalah jiwa sabu'iyah. Jiwa yang kedua adalah jiwa hayawaniyah. Jiwa sabu'iyah artinya jiwa buas. Perhatikan kehidupan binatang buas. Binatang buas itu kehidupannya bagaimana mengalahkan musuh sebanyak-banyaknya. Itulah binatang buas. Maka yang dimaksud dengan jiwa buas adalah jiwa yang selalu berpikir untuk mengalahkan orang lain. Kekayaan saya harus ngalahin kekayaan orang. Jabatan saya harus mengalahkan jabatan orang lain. Pintar saya harus mengalahkan pintarnya orang lain. Kalau motto hidup Anda adalah untuk mengalahkan orang lain, harta saya harus ngalahin harta orang lain, cerdas saya harus ngalahin cerdas orang lain, status sosial saya harus mengalahkan status sosial orang lain. Kalau tujuan Anda adalah untuk mengalahkan, jiwa Anda dinamakan jiwa buas. Jenis jiwa yang kedua adalah jiwa hewani. Apa jiwa hewan? Hewan itu Anda lihat, fokus hidupnya hewan cuma 2. Makan sekenyang-kenyangnya, lawan jenis sepuas-puasnya. Hanya itu dunia hewan. Kuliner sepuas-puasnya, lawan jenis sepuas-puasnya. Jadi kalau orientasi hidup Anda ini 2 hal ini, soal makan, oh saya ndak ada toleransi. Soal lawan jenis, oh saya ndak bisa dihalang-halang. Kalau 2 inilah orientasi hidup, ini namanya jiwa hewani. Jadi jiwa yang pertama adalah jiwa buas,
Jiwa yang kedua adalah jiwa hewani. Inilah dua jiwa rata-rata manusia. Maka datang Islam untuk membangun jiwa yang bernama mutmainnah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai kalian yang memiliki jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang. Jadi tazkiyatun nufus itu satu konsep ilmu yang bertujuan mengantarkan Anda memiliki jiwa mutmainnah itu. Jiwa yang tenang. Kalau Anda bertanya apa yang dimaksud dengan jiwa yang tenang, tenangnya tenang apa itu maksudnya? Jiwa yang tenang itu pengertiannya pertama, tenang terhadap perintah dan larangan Allah. Tidak menolak, tidak memberontak, tidak protes. Kalau jiwa Anda masih protes terhadap perintah dan larangannya Allah, protes jiwa Anda menandakan jiwa ini belum tenang dengan Allah. Perintah Allah masih ditolak, larangan Allah masih diabaikan. Mutmainnah yang pertama, bahwa jiwa Anda tenang dengan semua perintah dan larangan Allah. Tenang dalam arti tidak protes, tidak berontak, tidak menolak, tidak abai, tenang. Allah berfirman, wa aqimus shalah, jiwanya tenang. Wa atuz zakah, jiwanya tenang. La ta'kulur riba, jiwanya tenang. Tidak memberontak jiwa itu. Tidak menolak, tidak protes jiwa itu. Ini mutmainnah yang pertama. Tenang dengan aturannya Allah, perintah dan larangan. Tenang yang kedua adalah tenang terhadap ayat-ayat asma wa sifat. Ketika Anda lihat misalnya ayat Allah, sifat Allah Ar-Razzaq, hati Anda menjadi tenang. Hutang piutangmu banyak. Iya, kamu tidak gelisah. Saya tidak terlalu gelisah. Karena di antara sifatnya Allah itu Ar-Razzaq. Di antara sifatnya Allah itu An-Nasir, maha memberi, maha membantu. Bapak Ibu, Allah berikan Anda 99 namanya, yang sekiranya 99 nama ini menjadi keyakinan, dunia dengan segala romantikanya enggak menemukan pintu untuk membuat Anda gelisah. Semua gelisah Anda karena Anda enggak terlalu yakin dengan sifat-sifatnya Allah. Apa gelisah kamu? Hutangku di mana-mana. Allah itu An-Nasir, maha menolong. Ar-Rahman, maha menyayangi. Kamu yakin gak Allah akan menolong kamu? Ar-Razzaq, Allah maha memberi rezeki. Kamu yakin gak Allah maha memberi rezeki? Kalau kita yakin terhadap semua sifat-sifatnya Allah, ingat, semua persoalan-persoalan hidup Anda terjawab dengan semua nama-namanya Allah. Anda dijauhi orang lain, difitnah orang lain, dimusuhi orang lain, Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Wahai hambaku, aku maha penyayang. Apalagi masalahnya?
Semua masalah Anda terjawab dengan semua sifatnya Allah. Dengan catatan, semua sifat-sifat Allah ini menjadi keyakinan Anda. Masalah kita tidak yakin. Allah mengatakan, wahai hambaku, aku ini Al-Karim, maha memberi. Tapi kita tidak yakin. Nah, jamaah sekalian, dalam bertuhan itu bedakan antara yakin logika dengan yakin iman. Keyakinan-keyakinan yang logis tidak menandakan Anda bertuhan dengan Allah. Kamu yakin akan sembuh? Saya yakin. Kenapa yakin? Saya udah minum obat. Ini keyakinan yang logis. Ini tidak menandakan Anda yakin kepada Allah, bertuhan dengan Allah, beriman kepada Allah. Kamu yakin bisnis ini akan untung? Saya yakin, tidak ragu sedikit pun. Kenapa yakin? Karena ada modal yang besar. Yakin itu ternyata karena modal. Keyakinan-keyakinan yang logis itu tidak menandakan Anda orang beriman. Orang kafir pun punya keyakinan yang sifatnya logis. Keyakinan kepada Allah itu bukan keyakinan logika, tapi keyakinan iman. Keyakinan apa? Keyakinan iman. Saya tidak tahu apa saya sudah kasih contoh ini kepada Bapak Ibu atau tidak. Dalam Al-Quran, Allah perintahkan agar Musa mengajak semua Bani Israel melarikan diri malam hari dari Mesir. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi laila. Kami berikan wahyu kepada Musa, wahai Musa, nanti malam Bani Israel ini ajak kabur. Kabur kalian dari Mesir. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam berhasil mengajak Bani Israel ini untuk kabur dari Mesir. Tetapi di pagi hari atau di waktu duha, Musa alaihi salam, Harun dan Bani Israel yang jumlahnya cukup banyak sampai di pantai Laut Merah. Ternyata Fir'aun datang menyusul dari belakang. Dua belah pihak sekarang saling memandang. Fir'aun melihat, oh Bani Israel ternyata mentok dengan Laut Merah. Bani Israel bingung, maju ke depan laut, mundur ke belakang Fir'aun. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Di situasi genting seperti ini, semua Bani Israel sepakat protes kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kita pasti tertangkap. Musa, riwayat sudah hatam. Di depan laut, Fir'aun di belakang. Mau kemana lagi Musa? Kita tertangkap. Komentar semua Bani Israel ini logis. Itu masuk akal. Masuk akal, di depan laut, di belakang pasukan. Logikanya kita ketangkap, dan Bani Israel ini yakin tertangkap, yakin. Karena logikanya memang tertangkap. Nah, coba lihat, inilah keyakinan. Keyakinan itu ketika Anda mampu lepas dari logika karena Anda mengenal siapa Allah.
Musa seorang diri alaihi salam, beliau berkata kepada Bani Israel, qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Musa menjawab, tidak, kita enggak akan tertangkap. Allah bersama aku dan Allah akan kasih jalan keluar. Kita enggak tertangkap. Bapak Ibu, saya ingin Anda menghitung. Hitung ucapan Bani Israel dan hitung ucapan Nabi Musa. Bani Israel mengatakan, Musa kita ketangkap. Musa mengatakan, kita tidak tertangkap. Akan ada jalan keluar. Ucapannya Nabi Musa ini enggak logis sama sekali. Ucapannya Bani Israel ini 100% logis. Pertanyaan jamaah sekalian, dari dua ucapan ini mana yang menjadi kenyataan? Ucapan logis itukah atau ucapan yang tak logis itu? Ternyata yang menjadi kenyataan adalah ucapan Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman, anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Wahai Musa, itu laut pukul dengan tongkat. Tiba-tiba laut yang cair berubah membengkung, membentuk jalan sebanyak 12 jalan. Bani Israel tak yakin tertangkap dengan logika. Nabi Musa yakin selamat dengan iman. Saya ingin sampaikan kepada Anda, kalau Anda termasuk orang yang terlalu logis, Anda nggak akan pernah menggunakan kekuatan Allah. Kalau Anda termasuk orang yang terlalu logis, Anda nggak akan pernah menggunakan kekuatan Allah. Logika Anda itu untuk kekuatan manusia. Logika Anda nggak berlaku untuk kekuatan Allah. Bedakan antara dua kekuatan itu. Kekuatan manusia, siapapun orangnya, membutuhkan hitung-hitungan logika. Tapi ketika Anda akan menggunakan kekuatan Allah, tidak usah pakai hitung-hitungan logika itu, tidak berlaku bagi Allah. Dua malaikat mampir ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim langsung menjamu, menyembelih kambing, menghidangkan makanan. Ternyata dua tamu tidak ada yang makan. Fa'aujasa fi nafsihi khifah. Oh, Nabi Ibrahim takut. Ini siapa tamu? Masakan dihidang, tidak ada yang makan siang. Takut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata dua tamu ini malaikat. Malaikat mengatakan, kami datang menyampaikan malam ini kota Sadum tempat Nabi Lut diutus akan hancur. Jamaah sekalian, Sarah radhiyallahu anha mendengarkan kabar bahwa malam ini negeri Sadum akan dihancurkan. Sarah tertawa radhiyallahu anha. Karena siapa yang tidak muak dengan penghuni kota Sadum? Laki lawan laki, perempuan lawan perempuan. Dari zaman Nabi Adam tidak pernah fitrah terbalik selain di zaman Nabi Lut. Nomor 2 di zaman kita. Anda kalau pergi ke Thailand, status gender di sana ada 6 status. Karena fitrah di Thailand itu dijungkir balikkan sudah. Saya kira kalau Anda pernah naik maskapai penerbangan milik Thailand,
Anda pasti nggak nyaman karena pelayannya bencong. Anda mau dilayani bencong. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Allah berfirman, fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Sarah tertawa, malaikat mengatakan, wahai Sarah, kami juga datang untuk bawa kabar gembira, kamu akan mengandung, kamu akan melahirkan anak namanya Ishak, dan setelah Ishak kamu akan punya cucu namanya Yakub. Sarah punya logika seperti Anda dan saya. Saya hamil lagi, saya sudah menopause. Saya nenek-nenek usia 80-an tahun, hamil lagi. Oh, ini nggak cocok dengan logika. Sarah radhiyallahu anha protes kepada malaikat. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li shaykha. Inna hadha la syai'un ajib. Sarah berkata, malaikat, saya ini nenek, suamiku kakek yang sudah renta. Bagaimana mungkin kami punya anak? Ini ajaib sekali kalau sampai ada nenek hamil lagi, nyusuin lagi. Anda bayangkan aja, nenek-nenek 80 tahun hamil. Nenek-nenek usia 80 tahun nyusuin. Enggak logis bukan? Sarah radhiyallahu anha mewakili logika kita. Dia protes kepada malaikat, enggak mungkin. Apa jawab malaikat? Malaikat menjawab, qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Wahai Sarah, memangnya ada yang aneh bagi Allah? Aneh itu bagi kita karena kita tidak mampu. Ada orang loncat tinggi, aneh sekali karena kita nggak bisa. Ada orang keliling lapangan bola 8 kali tidak berhenti, aneh karena kita udah asam urat. Wahai Sarah, bagi Allah itu tidak ada kata aneh. Rahmat dan keberkahan semoga tercurah untuk kalian keluarganya Ibrahim. Perhatikan jamaah sekalian yang saya hormati, akhirnya kemudian Sarah radhiyallahu anha hamil, lahirlah Ishak, setelah Ishak lahirlah Yakub. Jadi maksud saya hubungan dengan kajian kita jamaah sekalian, bedakan antara dua keyakinan. Semua keyakinan Anda yang basicnya logika itu tidak menandakan keimanan. Orang kafir juga yakin dengan keyakinan seperti itu. Keyakinannya orang beriman itu adalah yakin karena sifatnya Allah. Kamu yakin dapat rezeki? Yakin karena sifatnya Allah Ar-Razzaq. Kamu yakin akan lepas dari kesulitanmu? Yakin karena sifatnya Allah itu An-Nasir, Maha Menolong. Ini mutmainnah yang kedua. Mutmainnah dengan sifat-sifatnya Allah. Apapun gelisah, apapun takut, menjadi tenang dengan sifat-sifatnya Allah. Masa depan anak-anak ini macam mana? Kalau kita nanti udah pulang, anak-anak ini ke depannya bagaimana? Gelisah kita, tiba-tiba Anda tahu, salah satu nama Allah adalah Al-Hafiz, Allah Maha Menjaga. Akhirnya Anda yakin, oh tidak, besok kita pulang pun anak-anak ini ada yang jaga. Siapa? Al-Hafiz yang Maha Menjaga.
sampai akhirnya Anda tenang. Anda tidak tenang karena alasan-alasan yang logis. Tenang Anda adalah karena salah satu sifatnya Allah, namanya Allah adalah Al-Hafidz. Jadi ini mutmainnah yang kedua, ini ketenangan jiwa, tenang nomor 2. Tenang dengan sifat-sifatnya Allah. Mutmainnah yang ketiga jamaah sekalian adalah mutmainnah. Nomor 3 adalah mutmainnah, tenang di dalam takdir-takdirnya Allah. Datang takdir yang bernama ujian hidup, berupa kematian, berupa kesulitan, berupa perdagangan yang tidak menghasilkan keuntungan bagus. Datang ujian-ujian ini. Nafsul mutmainnah tenang, apapun ujiannya mutmainnah tenang. Mereka tidak terombang-ambing dalam ujian karena jiwa mereka adalah jiwa yang tenang. Nomor 4, mutmainnah yang keempat adalah mutmainnah dengan janji-janjinya Allah. Anda dalam keadaan susah, iya, janjinya Allah, inna ma'al usri yusra. Ini janjinya Allah berlaku buat Anda tidak? Kalau berlaku buat Anda, mestinya gelisah Anda ini jangan sampai berlebihan. Tapi yang jiwanya tenang di dalam janji Allah hanya orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Baik, jadi inilah 4 kategori nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Tenang terhadap perintah dan larangan Allah. Tenang dengan semua sifat-sifatnya Allah. Tenang dengan segala janji-janjinya Allah. Tenang dengan segala ujian-ujiannya Allah. Inilah nafsul mutmainnah. Nah, jadi tazkiyatun nufus mengantarkan Anda kepada nafsul mutmainnah tadi. Jamaah sekalian, berikutnya adalah bagaimana proses tazkiyatun nufus itu. Prosesnya ada 2. Proses pertama namanya takhliyah. Proses kedua namanya tahliyah. Kalau 2 proses ini telah berjalan baik, hasilnya adalah tazkiyah. Jadi takhliyah, selanjutnya tahliyah, hasilnya adalah tazkiyah. Yang dimaksud dengan takhliyah adalah membersihkan diri dari kotoran, mengosongkan diri dari keburukan. Nah, nomor 2 tahliyah. Tahliyah itu adalah menghias diri dengan kebaikan. Jadi tahliyah, bersihkan diri dari keburukan. Tahliyah, hias diri dengan kebaikan. 2 proses ini harus urut. Tidak mungkin Anda menghias diri dengan kebaikan kalau kotorannya nggak bersih. Bersihkan dulu kotorannya melalui takhliyah agar Anda bisa menghias diri dengan kebaikan menggunakan tahliyah. Maka misalnya dalam Al-Quran, Anda nggak akan bisa menghias diri dengan tauhid kalau kotoran syiriknya belum dibersihin. Bersihkan kotoran syirik, itu namanya takhliyah. Baru Anda bisa menghias diri dengan tauhid. Contoh kedua, Anda tidak bisa menghias diri Anda dengan sunnah kalau kotoran bid'ahnya tidak dibersihin.
bersihkan dulu kotoran bid'ahnya, baru Anda mampu menghias diri dengan sunnah. Nah, kalau kotoran bid'ahnya udah bersih, Anda pun sudah menghias diri dengan sunnah, itu yang dinamakan dengan tazkiyah. Contoh yang ketiga, Anda tidak mungkin menghias diri dengan tawadu kalau kotoran takabburnya belum dibersihkan. Bersihkan dulu kotoran takabbur, baru Anda mampu menghias diri dengan tawadu. Bersihkan diri dulu dari kotoran yang bernama serakah, baru Anda bisa menghias diri dengan zuhud. Bersihkan diri dulu dari dendam dan permusuhan, baru Anda bisa menghias diri dengan cinta. Anda nggak bisa mencintai orang kalau hati masih kotor dengan dendam. Nah, oleh sebab itulah pertanyaan kita semuanya, kita sering ingin menghias diri dengan kebaikan, tapi cuma 2 hari hilang lagi. Kenapa? Kotorannya belum dibersihkan. Maka perhiasannya ini nggak bisa nempel. Kalau keburukannya tidak dibersihkan, kebaikannya tuh nggak akan bertahan. Tapi kalau syiriknya udah bersih, baru tauhidnya nempel. Kalau bid'ahnya udah bersih, sunnahnya baru lengket. Kalau takabburnya udah bersih, tawaduknya baru kemudian nempel. Nah, membersihkan kotoran itu namanya takhliyah. Menghias diri dengan kebaikan-kebaikan itu namanya tahliyah. Gabungan keduanya itu yang dimaksud dengan tazkiyah. Preman-preman itu Anda mau hias dengan kebaikan berapa macam pun, itu tidak akan lengket lebih dari 2-3 hari. Hari keempat, tempelan-tempelan kebaikan itu gugur. Copot semuanya. Kenapa? Kotoran belum bersih. Gimana cara membersihkan kotoran ini? Konsepnya dalam Islam taubat. Taubat dari syirik sampai syirik itu bersih. Taubat dari bid'ah sampai bid'ah itu bersih. Maka setelah taubat membersihkan, semua kotoran udah bersih dengan taubat, dan hanya taubatan nasuh yang membersihkan kotoran. Setelah itu jamaah sekalian, barulah satu persatu mutiara-mutiara kebaikan ini bisa digunakan. Baik jamaah sekalian, itulah tadi proses dari tazkiyah. Berikutnya, apa kaedah-kaedah penting dalam tazkiyatun nufus? Kaedah pertama kata Syekh Abdul Razak adalah tauhid. Tauhid itu membersihkan manusia. Jadi ibaratnya dalam diri syirik, ibaratnya syirik itu bukan najis kecil, bukan najis pertengahan, tapi najis berat. Maka Anda butuh tauhid untuk membersihkan najis berat itu. Maka kaedah pertama dalam tazkiyatun nufus adalah tauhid. Orang-orang yang enggak belajar tauhid, tidak menjalankan tauhid, tidak mungkin bersih dari syirik. Ini kaedah pertama. Pelajari tauhid, jalankan tauhid, sampai Anda benar-benar bersih dari syirik. Kaedah yang kedua kata Syekh Abdul Razak,
Ad-du'a miftahut tazkiyah, berdoa. Anda nggak akan mampu membersihkan diri Anda karena Anda pinter. Anda nggak akan bisa membersihkan diri Anda karena Anda kuat. Pada akhirnya yang bisa membersihkan Anda itu cuma Allah. Makanya kaidah tazkiyah yang kedua adalah doa. Maka dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa yang sifatnya membersihkan diri. Ambil contoh misalnya dalam surat Ali Imran, Anda berdoa kepada Allah untuk membersihkan hati. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan gelincirkan hati ini. Tergelincirnya hati disebabkan karena dosa. Perhatikanlah doa-doa dalam Al-Quran dan hadis, hampir semuanya adalah doa-doa membersihkan diri. Nah baik, jadi kaidah tazkiyah yang kedua adalah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaidah tazkiyah yang ketiga adalah Al-Qur'anu manba'ut tazkiyah. Al-Quran ini sumbernya tazkiyah. Kalau Anda ingin tazkiyatun nufus tapi Anda nggak dekat dengan Al-Quran, Anda sedang mimpi. Anda tidak sedang optimis tapi sedang angan-angan. Tazkiyatun nufus dengan Al-Quran itu nggak bisa dipisah sama sekali. Kenapa? Karena sumbernya tazkiyah itu adalah Al-Quran. Jamaah sekalian yang saya hormati, Al-Quran adalah sumbernya tazkiyatun nufus. Beberapa bulan lalu saya lihat di media sosial wawancara dengan seorang kakek berkebangsaan Sudan, usia sekitar 80 tahun. Tapi kerjaan tilawah terus. Tilawah. Akhirnya si wartawan ini bertanya, si kakek ini setiap waktu tilawah berapa kali hatam Quran? Si kakek bilang, saya hatam Quran 10 kali dalam sebulan. Berarti per 3 hari dia udah hatam. 10 kali dalam sebulan? Iya. Udah berapa bulan? Kata si kakek, ini memasuki tahun yang ke-40. Oh, bukan bulan. Ini memasuki tahun ke-40, saya hatam Quran 10 kali per bulan. Anda udah berapa tahun? Anda dan saya satu kelas, gak usah minder juga. Akhirnya si wartawan penasaran, loh kalau ngaji terus kerjaan kapan cari makannya? Kata si kakek, bos saya ngasih saya keringanan kerja. Jadi saya kerja dari zuhur sampai asar sudah. Jadi dari subuh saya ngaji sampai zuhur. Selesai zuhur saya pergi kerja. Nanti habis asar saya ngaji lagi sampai jam 10 malam. Itu pekerjaan saya. Jadi kalau kerjanya dari zuhur sampai asar, apa cukup? Keinginan saya tidak banyak. Kerja hitungan beberapa jam aja, gajinya tidak besar tapi cukup. Jadi si kakek ini bisa karena dia berkorban. Anda nggak bisa karena nggak mau berkorban. Bedanya Anda dengan dia cuma satu kata, tidak. Dia berkorban, Anda tidak berkorban. Oh, kalau Anda korbankan waktu yang lebih banyak,
Bisa-bisa 15 kali Anda hatam dalam sebulan, ngalahin si kakek. Bisa-bisa itu. Sayangnya Anda nggak mau berkorban. Anda tahu kenapa sahabat-sahabat Nabi kita itu hatinya bersih, tazkiyah? Anda tahu kenapa? Mereka dekat dengan Al-Quran. Sekaligus kenapa hati kita ini kotor? Karena kita jauh dari Al-Quran itu. Baca Qurannya kapan? Malam Jumat, sekali seminggu. Memangnya hati Anda perlu bersih sekali seminggu aja? Wajar kalau hati ini lihat harta orang kotor dengan dengki. Wajar ketika di jalan raya papasan dengan pengendara yang kurang sopan, langsung saja kita benci, marah, bermusuhan. Oh, ini hati gampang sekali kotor. Kenapa? Ini hati tidak disirami Al-Quran, ya begitu. Jadi hati kita ini Bapak Ibu, hati kita ini seperti keranjang. Udah banyak sampahnya keranjang ini, harus disiram setiap saat supaya sampah-sampah ini bersih. Dan keranjang ini kemudian menjadi keranjang lagi. Kalau tadi kan nampaknya sampah. Baik, jadi kaidah tazkiyah berikutnya kata Syekh Abdul Razak, harus baca Quran sebanyak-banyaknya. Dulu untuk baca Quran susah. Di zaman Nabi tidak ada mushaf. Kalau mau baca Quran hafal. Sekarang untuk baca Quran nggak susah. Di handphone Anda saja aplikasi Qurannya ada 5. Dalam satu handphone itu aplikasi Qurannya ada 5. Ini aplikasi Quran versi A, versi B. Banyak betul aplikasinya. Bacanya kapan? Lagi-lagi malam Jumat, hari Jumat. Anda jangan tersinggung ya. Kan tadi saya sudah bilang kita satu kelas. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Seandainya kita lebih banyak lagi membaca Al-Quran, hati ini pasti lebih bersih lagi. Seberapa banyak Anda baca Quran, sejauh itu hati ini bisa bersih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, setan itu enggak menemukan pintu memasuki hati manusia kecuali kalau hati ini kosong dari Allah. Tapi kalau hati ini tidak terisi lagi dengan Allah, maksudnya dengan zikir, barulah setan leluasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Terjemahan bebasnya, kalau kalian tidak banyak zikir, qarin kalian, pendamping kalian itu setan. Begitu Anda sudah kesal, datang pendamping setan, pukul saja. Begitu Anda berbisnis, datang pendamping setan, tipu saja. Anda akan didampingi setan kalau hati ini udah kosong dari namanya Allah. Dan sebaik-baik zikir kalamullah, Al-Quranul Karim. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kemudian kaidah tazkiyatun nufus yang keempat adalah al-qudwatul hasanah. Apa itu? Tokoh yang baik. Setiap orang membangun diri sesuai dengan siapa yang ditokohkan. Anak muda sekarang tokohnya penyanyi-penyanyi. Makanya gaya bajunya gaya penyanyi, potongan rambutnya potongan penyanyi. Kenapa? Karena idolanya penyanyi, maka mereka mewarnai diri dengan gayanya si penyanyi. Anak-anak muda sekarang pakai celananya udah nggak pakai pinggang,
Pakai celana pinggangnya mohon maaf di bawah pinggul. Wis, gak ada ke pinggangmu, ada pinggangku. Kenapa begitu celanamu? Ternyata ada penyanyi barat yang gaya bercelananya begitu. Makanya ulama kita mengatakan idolamu itu adalah cermin hatimu. Hati yang bersih, idolanya orang-orang saleh. Kalau boleh saya gunakan kata idola itu. Karena kata idola ini bukan kata yang bagus, tapi sudahlah agar lebih paham saja. Jadi idola kita adalah hati kita. Orang-orang yang saleh, idolanya orang-orang hati yang bersih. Idolanya Rasulullah SAW. Orang-orang yang, siapa idola kamu? Umar bin Khattab. Oh, itu hati bersih. Siapa idola kamu? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Idola Anda adalah cermin hati Anda. Tapi anak-anak yang suka goyang ini, idolanya ya penyanyi-penyanyi. Baik jemaah sekalian, maka kalau Anda ingin membersihkan hati, kaidah yang keempat, tokohkan orang-orang yang berhati bersih. Idolakan orang-orang yang saleh. Mengidolakan orang yang saleh membersihkan hati. Anda idolakan Nabi misalnya sallallahu alaihi wasallam, perlahan-lahan gaya hidupnya Nabi itu menulari Anda. Baik. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kaidah tazkiyatun nufus yang keempat adalah al-qudwatul hasanah. Kaidah tazkiyatun nufus berikutnya adalah ighlaqul manafidhil muharramah. Semua jendela-jendela yang membuat Anda melihat yang haram, jendela itu ditutup saja. Jendela saya beda dengan jendela Anda. Intinya nggak ada orang yang langsung jatuh kepada yang haram kecuali melalui jendela terlebih dahulu. Kalau jendela-jendela haram ini dibuka, ya sudah kita akan jatuh. Maksud Syekh Abdul Razak apa? Antara Anda dengan yang haram itu pasti ada jarak. Sepanjang Anda tidak mendekati jarak, Anda selamat. Tapi kalau Anda udah mendekati jarak, Anda akan terseret. Mohon maaf, zina itu tidak terjadi ujuk-ujuk langsung jadi. Itu ada prosesnya. Nah, prosesnya ini adalah jendela. Prosesnya ini adalah pintu. Prosesnya ini adalah jarak. Kalau Anda sudah masuk kepada satu proses dosa, Anda akan terseret. Proses dosa yang pertama adalah khotorat, lintasan pikiran. Kalau lintasan pikiran ini tidak dibersihkan, muncul proses kedua, keinginan. Kalau keinginan ini tidak dibersihkan, muncul proses yang ketiga, rencana. Kalau sudah rencana, Anda pasti nggak bisa menahan diri lagi. Anda bisa menahan diri dari dosa sepanjang dosa itu lintasan pikiran. Tapi kalau dosa itu udah jadi keinginan, Anda mulai sulit menahan diri. Ketika dosa itu udah jadi rencana, Anda betul-betul sudah kalah. Anda udah kalah. Jadi semua orang yang mengatakan saya tidak bisa melawan dosa, karena Anda melawan dosa setelah dosa itu jadi rencana. Seandainya dosa itu masih lintasan pikiran, sangat mudah dilawan dosa itu. Maka dalam agama kita diperintahkan menundukkan pandangan. Kenapa?
Pandangan ini memberikan Anda lintasan pikiran. Dalam agama diperintahkan agar menjaga pendengaran, karena pendengaran ini juga menghasilkan lintasan pikiran juga. Jadi kalau Anda melawan dosa sewaktu masih dalam lintasan pikiran, Anda menguasai dosa itu. Tapi kalau Anda baru mulai melawan dosa setelah menjadi rencana, Anda yang dikuasai bukan menguasai lagi. Rata-rata orang kalau dosa sudah sampai di titik rencana, biasanya nggak akan bisa menahan diri. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kemudian kaidah tazkiyatun nufus berikutnya, saya nggak ngitung lagi. Saya takut salah hitung. Udah berapa ini? Maunya berapa? Kaidah tazkiyatun nufus berikutnya adalah qasrul amal. Pendek angan-angan. Apa pendek angan-angan? Ngelihat kematian dekat, ingat mati. Itu kaidah yang keberapa tadi? Yang keenam. Ingat mati. Kata ulama kita begini, ciri-cirinya orang yang berhati bersih selalu melihat kematiannya dekat. Mungkin hari ini habis zuhur saya pergi. Mungkin tar habis asar saya pulang. Kalau Anda tipe orang yang melihat kematian Anda dekat, hati Anda bersih 100%. Sekarang gini, kalau Anda ngerasa nanti jam 12 Anda mati, masihkah Anda berpikir korupsi 13 triliun? Nah mungkin. Kalau misalnya kalau Anda berpikir jangan-jangan nanti tengah satu saya mati, berpikirkah Anda untuk selingkuh? Nggak mungkin. Jadi semua dosa-dosa kita itu tumbuh dalam hati, karena hati ini nggak ingat mati. Kalau hati ini ingat mati, nggak akan ada keinginan dosa. Habis asar kayaknya saya mati. Berpikirkah Anda untuk membunuh seseorang? Ya tidak. Maka orang yang paling bersih hatinya sekali lagi adalah orang yang selalu menyadari kematian itu dekat. Jamaah sekalian, kalau Anda udah melihat kematian Anda jauh, kapan mati? Kayaknya masih 2 tahun lagi. Kalau Anda tipe orang yang melihat kematian Anda jauh, atau nomor 2, Anda termasuk orang yang nggak mau ngingat-ngingat kematian. Mati, jangan sebut ngeri. Kalau Anda termasuk orang yang nggak mau melihat kematian dekat, berarti bencana Anda ada 3. Ini 3 bencana orang yang tidak mau ingat mati. 3 bencana, 3 kehancuran untuk orang-orang yang gak sadar kematian udah dekat. Apa kehancuran yang pertama? Taubatnya pasti terlambat. Taubatnya pasti terlambat. Saya pernah ketemu seorang bapak, tidak terlalu tua juga. Kita pergi sholat Jumat, bapak ini lagi kerok kumis. Ayo sholat. Kita ajak bercanda. Kata dia ntar 60 tahun. Yakin betul dia dengan angka 60 tahun. Saya pulang sholat Jumat bertepatan dengan hujan yang sangat deras, asmanya kambuh dan meninggal. Nggak nyampe asar itu Bapak Ibu sekalian. Nggak sampai asar. Karena hujan turun,
situasinya dingin karena kita tinggal di kampung, asmanya kambuh, meninggal. Jadi ingat ya, ingat mati nggak lantas Anda cepat mati. Lupa mati nggak lantas Anda lebih lama hidup. Jadi Anda jangan berpikir, kalau saya ingat-ingat mati lebih cepat mati barangkali. Ya tidak. Ingat mati tidak akan membuat Anda lebih cepat mati. Lupa mati tidak membuat Anda lebih lama mati. Cuma ingat mati itu perlu supaya Anda nggak hancur. Kehancuran pertama apa tadi? Lupa mati, akhirnya taubat terlambat. Bapak Ibu, Anda kalau udah tobat, taubatnya berapa kali taubatnya? Misalnya Anda dulu pernah mukul orang, Anda tobat. Tahun berapa Anda mukul? Saya mukul orang tahun 80. Taubatnya kapan? Ya baru kemarin. Taubatnya apa? Ya saya taubat. Ya Allah ampunilah aku pernah mukul orang. Dosa Anda nggak bersih. Kenapa? Memangnya penundaan taubatnya bukan dosa? Berapa puluh tahun Anda tunda taubat itu? Oke, kalau Anda mukul orang jam 1 lewat 5 Anda taubat, itu langsung. Tapi kalau Anda pukul orang tahun 80, sekarang karena siap-siap haji Anda tobat, Anda nunda taubat berapa puluh tahun. Lalu Anda taubatnya Anda untuk memukulnya, tapi untuk nundanya taubat Anda kok nggak taubat? Padahal mukul orangnya dosa, menunda taubatnya juga dosa. Baik jemaah sekalian, kehancuran kedua, kalau sudah tidak mau ingat mati, kehancuran keduanya apa? Makin serakah. Makin serakah cari uang, makin serakah cari kekuasaan. Manusia kalau sudah serakah, 100% musuhnya di mana-mana. Tak ada orang serakah nggak punya musuh, nggak ada. Semua orang serakah musuhnya di mana-mana. Setiap menit ada musuhnya orang yang serakah. Saya buka warung di sini, tiba-tiba ada yang buka warung di sono. Saya merasa disaingi. Oh ini pemasukan akan berkurang. Gara-gara siapa? Ini gara-gara orang nggak tahu diri di sana. Serakah nyari jabatan, serakah nyari uang, serakah nyari dunia. Bapak Ibu, kalau saja manusia nggak menggunakan serakah cari uang, nggak ada orang yang nyari uang pakai cara-cara haram. Kalau saja semua orang tidak menggunakan serakah untuk cari uang, nggak ada cara-cara haram cari uang. Tapi kenapa ada korupsi? Kenapa ada riba? Kenapa ada gambling? Kenapa ada manipulasi? Itu semuanya karena cara cari uangnya serakah. Nggak bisa dengan cara yang logis. Dukun bertindak. Pergi dia ke dukun, bah dukun, kemana caranya biar saya orang kaya? Orang yang ke dukun itu akal sehatnya nggak ada. Nggak ada akal sehatnya. Pengen kaya pergi ke dukun. Dukun saja udah 5 bulan nggak bayar kontrakan. Pengen istri cakep pergi ketemu dukun. Istrinya dukun saja cuma standar. Kalau dukun bisa bikin Anda istri cakep, mestinya istrinya dukun 5 orang artis dari Rusia aja. Tapi orang-orang serakah, akal sehatnya memang nggak ada. Ini kehancuran kedua. Kalau sudah tidak mau ingat mati,
berarti hidup Anda penuh dengan serakah. Serakah nyari uang, serakah nyari jabatan, serakah dalam segala-galanya. Baik, penyakit yang ketiga, terlambat taubat, serakah nyari dunia. Nomor tiga, apa nomor tiga? Hampir mirip dengan yang pertama. Nomor tiga adalah selalu menunda kebaikan. Sholatnya ditunda, puasanya ditunda, belajar Qur'annya ditunda. Semua kebaikan serba ditunda. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah bahaya kalau sudah tidak ingat mati. Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan, menulis, ada beberapa sahabat yang rutin witir sebelum tidur. Siapa itu? Pertama Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu nyaris setiap malam witir dulu baru tidur. Nomor dua Utsman bin Affan. Nomor tiga Abu Dzar Al-Ghifar. Yang keempat Abu Darda. 4 orang sahabat ini selalu witir baru tidur. Ketika ditanya kenapa bukan nanti saja malam, jawaban 4 orang ini sama. Siapa tahu nanti nggak bangun. Ini ingat mati. Jangan-jangan saya nggak bangun sekarang aja deh witir. Jangan-jangan malam ini saya pulang sekarang aja deh witir. Ini alasan 4 orang sahabat ini. Perhatikan, witir itu bukan ditunda, malah dimajuin. Karena memang boleh dimajuin. Witir mereka majukan, kenapa? Takut kesalip sama ajal. Ntar keburu mati nggak witir. Ya kalau tahajud nggak mungkin dimajuin kan. Sholat sunnah fajar nggak mungkin dimajuin. Yang bisa dimajuin witir, mereka majukan witir. Kenapa? Sekali lagi, takutnya nanti nggak bangun. Jadi sahabat itu seperti itu. Ini ditulis oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kaidah tazkiyatun nufus berikutnya, ar-rifqatus salihah. Pergaulan yang bagus, pergaulan yang baik. Anda kalau ingin tazkiyatun nufus, membersihkan diri, tapi bergaulnya dengan pencari dunia, mustahil. Bergaul dengan orang-orang yang setiap hari dunia-dunia membuat Anda makin serakah. Misalnya motor saya motor Beat. Bergaulnya saya dengan orang yang naik sepeda, ridho saya dengan motor saya. Tapi kalau saya bergaulnya dengan orang yang naik kendaraan Eropa, saya tidak ridho dengan kendaraan saya. Oleh sebab itu Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, dekat dengan orang pemilik dunia melemahkan keyakinan kepada Allah. Terlalu akrab dengan pemilik dunia melemahkan keyakinan kepada Allah. Anda dekat dengan orang kaya misalnya, coba kalau saya dikasih 1 miliar. Anda dekat dengan Bapak Presiden misalnya, coba saya diangkat jadi camat. Jadi muncul harapan-harapan Anda, harapan Bapak Presiden, hadapan kepada orang kaya. Terlalu akrab dengan pemilik dunia melemahkan yakin. Karena akrab dengan pemilik dunia membuat kita berharap kepada mereka, bukan lagi kepada Allah. Dekat dengan jenderal, coba kalau bisnis saya di backup. Berharap sama jenderal. Makin Anda harapkan manusia, makin yakin Anda kepada Allah berkurang.
Nah, Bapak Ibu ingat ya, nanti dalam perjalanan haji jangan sampai salah teman. Tiba-tiba sambil haji ketemu kawan tukang ngobrol yang diobrolin politik. Selagi tawaf, saya tidak cocok dengan gaya Pak Purbaya ini. Gimana menurut kamu? Lagi tawaf, bahas Menteri Keuangan. Sa'i antara Safa dan Marwah, ketemu dengan orang yang suka ngikutin acara artis. Saya sih yakin Ahmad Joni itu difitnah. Ahmad Joni masuk Nusa Kambangan, saya yakin difitnah itu. Anda tahu Ahmad Joni? Tahu namanya aja. Hati-hati jamaah sekalian, nanti dalam perjalanan haji ataupun di Indonesia, kalau ingin berhati bersih, mulai dari pergaulan yang bersih. Ingat, nggak semua orang yang datang dalam pergaulan Anda harus Anda berikan keakraban. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia dalam hidup Anda 3 model. Pertama ada manusia vitamin, manusia obat, manusia penyakit. Kalau ini sebangsa orang yang berilmu, itu vitamin. Kata-katanya vitamin, perilakunya vitamin. Anda butuh vitamin sekali sehari? Oh enggak, setiap saat saya butuh vitamin. Kalau begitu, kalau ada manusia vitamin, yaitu orang-orang berilmu, akrab dengan mereka. Karena orang berilmu candanya saja vitamin. Orang berilmu candanya aja vitamin. Apalagi seriusnya. Tapi orang berilmu yang benar-benar berilmu. Kalau di Indonesia ini butuh 100 kali sortir. Karena banyak ngaku berilmu, ngaku aja. Nggak pakai nyebut nama ya. Manusia nomor 2, manusia obat. Obat itu dibutuhkan kalau sakit. Lagi sembuh obatnya dibuang aja. Oh jangan dibuang, disimpan. Siapa manusia obat? Manusia obat ini orang-orang profesional, dokter, pak polisi, hakim, tentara, tukang rumah. Ini manusia-manusia profesional ini manusia obat. Anda nggak butuhkan mereka setiap saat, tapi selagi Anda sedang butuh saja. Nomor 3 ini yang bahaya, manusia penyakit. Ngomongannya penyakit. Kita kalau udah kalau udah bicara nih, yang diobrolin pasti miliarnya orang lain. Sampai kita nggak merasa punya uang. Padahal uang kita juga banyak. Baik, hati-hati nomor 3 ini. Nomor 3 ini jamaah sekalian, berikan dia kebaikan, tapi jangan berikan dia pergaulan. Berikan ia kebaikan, berikan ia keramahan, tapi jangan berikan ia keakraban. Soal akrab cuman satu, akrab dengan orang-orang yang berilmu. Akrab dengan orang-orang yang saleh. Ini orang saleh enggak orang saleh? Baik, akrablah dengan orang saleh. Karena orang saleh itu vitamin. Baik, kaidah tazkiyatun nufus berikutnya kata Syekh Abdul Razak adalah pergaulan. Pergaulan ini menentukan hati bersih atau hati kotor. Kaidah tazkiyatun nufus berikutnya adalah tarkul ujub. Jangan ujub. Ujub itu merasa hebat. Merasa hebat, membanggakan diri. Bahasa gampangnya sok. Itu namanya ujub.
Ada orang yang ujub karena uang, ada orang yang ujub karena jabatan, bahkan ada yang ujub karena amal. Di komplek ini kayaknya saya doang masuk surga, yang lain gak ikut. Ujub sekali. Ujub itu merasa hebat. Ingat jamaah sekalian, ujub bahayanya kurang lebih 9. Bahaya ujub terhadap dosa Anda ada 3. Apa itu? Pertama, orang yang ujub biasanya enggak mengingat dosa. Karena dia merasa hebat, merasa saleh, merasa bertakwa, merasa orang surga, merasa cucunya Nabi. Orang-orang ujub ini pasti enggak ingat dosa. Ini bahaya pertama. Bahaya kedua, orang-orang ujub kalaupun ingat dosa, mengecilkan dosa. Dulu kamu pernah begini? Iya, saya pernah mukul orang, tapi kan saya sudah hatam Quran berapa kali. Kamu tahu nggak tahajud saya udah berapa tahun? Ini penyakit bahaya ujub kedua. Kalaupun ingat dosa, namun mengecilkan dosa. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim, makin dikecilkan dosa makin besar bagi Allah. Tapi makin dibesarkan dosa justru makin kecil bagi Allah. Ini bahaya ujub yang kedua terhadap dosa, mengecilkan dosa. Ingat ya, kalau Anda udah mengecilkan dosa, alamat Anda tidak bertaubat. Orang yang taubat itu orang yang membesarkan dosa. Dosa saya besar, dosa saya luar biasa, makanya taubat. Baik. Kemudian bahaya ujub yang ketiga terhadap dosa Anda adalah dhannul maghfirah. Orang yang ujub itu biasanya kalaupun ngaku dosa, mereka yakin dosa udah diampuni. Kamu dulu kerja di bank kan? Bank riba, iya? Bagaimana dosanya? Saya udah ngaji 2 tahun, itu sudah diampuni. Saya udah hatam Quran sekian kali, dosa riba saya pasti udah habis. Orang-orang riba kalaupun mereka ngaku dosa, pasti mereka melihat dosa mereka udah hapus. Ini 3 bahayanya ujub terhadap dosa. Karena ujub enggak ingat dosa. Karena ujub menyepelekan dosa. Karena ujub yakin dosa sudah dihapus. Apa bahayanya ujub terhadap amal? Besok Anda haji, Anda hatam Quran entah berapa kali di Mekah, di Madinah, itu semua kebaikan. Tapi ingat, kebaikan Anda ini selamat kalau tidak ada ujubnya. Kebaikan-kebaikan ini semuanya enggak terdaftar di depan Allah kalau ternyata Anda ujub. Ingat, tujuan kebaikan ini membesarkan Allah, bukan membesarkan diri. Sekarang aja orang menggunakan kebaikan untuk mencitrakan diri. Anda enggak termasuk kan? Sedekah tapi pencitraan diri. Pergi umrah pencitraan diri. Saya pernah umrah. Kenalan dengan bapak. Bapak dari mana? Oh, saya dari daerah A. Oh, bapak umrah? Iya, 3 bulan lagi pemilu. Pilkada, saya harus umrah. Pencitraan. Ibadah itu untuk membesarkan Allah, bukan untuk membesarkan diri. Kecuali orang ujub. Orang-orang ujub ibadah mereka untuk membesarkan diri. Coba lihat orang-orang ujub, hafal Qur'annya mereka untuk membesarkan diri. Pendidikan tinggi mereka untuk membesarkan diri. Ujub. Baik, apa bahaya ujub atas kebaikan-kebaikan Anda? Bahayanya juga banyak. Bahaya yang pertama apa?
Bahaya ujub terhadap kebaikan Anda, pertama membesar-besarkan. Baca Quran cuman sehalaman, kata dia sekomplek nggak ada yang ngandalin saya. Membesar-besarkan amal, meluar biasakan amal, padahal cuman biasa. Begitu Anda udah besar-besarkan amal Anda, ini amal malah menjadi nggak berharga bagi Allah. Nomor 2, bahaya ujub terhadap amal Anda apa? Anda akan lupa taufiknya Allah. Orang ujub itu, saya salat ya karena saya. Itu orang ujub. Mereka tidak sadar kalau salatnya mereka itu karena taufik Allah. Mereka tidak sadar kalau tilawahnya mereka itu karena pertolongan Allah. Allah nggak nolong, Anda nggak mungkin punya kebaikan itu. Tapi orang ujub nggak sadar semua kebaikan mereka itu karena Allah tolong. Sebab orang ujub itu membanggakan diri, sehingga mereka tidak melihat pertolongan Allah. Ini nomor 2. Bahaya nomor 3, bahaya ujub terhadap amal nomor 3 apa nomor 3? Nisyanul afat, lupa dengan pembatal-pembatal amal. Anda udah sholat kan, udah salam kan, iya. Bisa batal nggak? Bisa. Kamu udah zakat saya kemarin 3 hari yang lalu. Bisa batal nggak? Orang ujub tuh nggak ngerti ada pembatal amal, makanya mereka ujub. Kalau mereka sadar amal bisa batal, mereka nggak mungkin ujub. Bahaya ujub keempat terhadap amal Anda apa? Yang keempat jamaah sekalian, al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah. Saya udah salat, tilawah saya tiap hari, zikir pagi petang saya udah istiqomah 5 tahun, terus kayaknya saya nggak mungkin suul khatimah. Merasa aman dari makarnya Allah. Neraka, oh pintu neraka nggak ada untuk saya. Kenapa? Ya kamu bayangin aja, sedekah saya tiap hari, tahajud saya tiap malam, puasa saya Senin Kemis, ini udah 20 tahun. Pintu neraka udah gak terbuka untuk saya. Semua orang yang ujub merasa aman dari azab dan makarnya Allah. Merasa aman dari azab Allah dan makar Allah. Semua orang yang ujub. Ini bahayanya ujub terhadap amal. Berikutnya bahaya ujub terhadap pola pikir. Orang yang ujub sampai mati nggak mungkin bisa dinasehati. Dia merasa pintar, kita bicara aja kata dia, oh kamu nggak ngerti, oh kamu nggak paham. Dia aja yang paham seluruh dunia. Orang ujub itu sampai kiamat tidak bisa dinasihati. Maka Nabi mengatakan, balik tamiru bil ma'ruf wanhaw 'anil munkar. Kata Nabi, amar ma'ruf nahi mungkar kalian. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar enggak laku untuk 3 orang. 3 orang ini antinya amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa? Syuhun muta', orang yang serakah, itu enggak bisa dinasihati. Kedua, hawan muttaba', orang yang hidupnya hawa nafsu, itu pun enggak bisa dinasihati. Nomor 3, wa i'jabul mar'i bi ra'yi, orang ujub pun nggak bisa dinasihati. Maka ujub itu merusak pola pikir, nggak bisa dinasihati orang ujub. Yang terakhir, yang ke-9 Bapak Ibu, bahayanya ujub apa?
merasa benar dengan yang salah. Udah jelas syirik, merasa benar. Katanya ini cuman kebudayaan. Udah jelas bid'ah, merasa benar dengan yang salah. Kita kan maksudnya baik. Jadi orang-orang ujub itu nggak bisa menerima nasihat. Bahkan kalau mereka salah pun akan merasa benar dengan yang salah. Ini 9 bahayanya ujub. Kalau Anda lihat ini 9 bahaya ujub untuk pribadinya dia. Bahaya ujub 1, 2, 3, 4 ini untuk dirinya. Bahaya ujub untuk orang lain lebih-lebih lagi. Makanya di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, kaidah tazkiyatun nufus berikutnya adalah menghindari ujub. Sepanjang ujub ini enggak dilepasin, hati Anda enggak mungkin bersih. Tazkiyatun nufus enggak mungkin berhasil. Jangan ujub dengan segala-galanya. Biasanya orang ujub karena 7 faktor. Ini penyebab ujub 4. Nah, silakan pilih yang mana. Pertama, ada yang ujub karena ilmu. Nomor 2, ada yang ujub karena ibadah. Nomor 3, ada yang ujub karena nasab. Saya ini darah biru. Saya ini keturunan A, keturunan B. Keempat, ada yang ujub disebabkan karena fisik yang sempurna. Kamu tidak lihat hidung saya mancung? Kamu nggak lihat kulit saya betapa bersihnya? Tubuh saya betapa semampainya? Ujub karena tubuh yang sempurna. 5, ujub disebabkan harta. Keenam, ujub disebabkan karena kekuatan alias jabatan. Ketujuh, ujub disebabkan karena popularitas. Bahkan ada nomor 8. Nomor 8 ini paling dikasihani. Apa ini? Ujub karena punya kawan hebat-hebat. Enggak punya uang untuk diujubkan, ujub dia dengan orang kaya. Oh, kamu tahu orang kaya di negara ini yang bernama Fulan? Tahu, itu teman saya SMP. Dia nggak punya uang untuk diujubkan. Dia ujub dengan orang lain. Kau tahu Pak Prabowo? Prabowo itu dulu teman main bola. Dalam rangka apa? Mengujubkan diri dengan kenalan-kenalan. Pencitraan diri dengan kenalan-kenalan. Kamu tahu Syekh Abdul Razak yang di Madinah? Tahu. Itu guru saya. Pencitraan diri. Syekh Abdul Razak ngaku aja diri sendiri. Masalahnya Anda belajar dengan Syekh Abdul Razak oke-oke aja, tapi kalau tujuannya pencitraan diri, hati-hati aja. Kamu tahu nggak kepala ulama Saudi yang sekarang, Syekh Fauzan? Tahu? Guru saya 5 tahun. Gunanya apa buat saya? Anda sedang pencitraan diri aja, hati-hati. Tidak semua orang yang ngaku-ngaku guru itu sedang memperkenalkan diri. Mereka justru sedang mencitrakan diri, hati-hati. Jadi nggak cuman kalau orang-orang duniawi pencitraan dirinya dengan penguasa, pencitraan dirinya dengan orang-orang kaya. Tapi di dunia ilmu pencitraan diri itu juga nggak kalah juga. Jadi ini 8 pintunya ujub. Saya nggak tahu pintu Anda yang mana. Mudah-mudahan nggak ada. Tapi rasa-rasanya ada deh. Nggak usah dijawab juga. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang terakhir, kaidah yang terakhir maksudnya
Kaidah tazkiyatun nufus yang terakhir adalah ma'rifatun nafs. Kenali diri Anda sebaik-baiknya. Sedalam-dalamnya kenali diri Anda. Ingat ya, kenal diri ini enggak guna kalau yang dimaksudkan kenal darah dan daging. Nama saya fulan, berat badan saya sekian, golongan darah saya A, suku saya B. Itu enggak ada gunanya. Mengenal diri yang dimaksudkan adalah kenali jiwa Anda, kenali pikiran Anda. Ini pikiran suka hasad enggak dengan hartanya orang? Itu yang perlu Anda kenali. Ini hati masih suka malas enggak tahajud? Itu yang perlu dikenali. Kenali sampah-sampah yang masih ada di hati Anda. Ini kotoran-kotoran hati ini kenali sebaik-baiknya. Itu yang dimaksud dengan mengenal diri, bukan mengenal golongan darah, mengenal berat badan, enggak ada gunanya. Mengenal diri yang dibutuhkan dalam tazkiyatun nufus, Anda mengenali hati Anda, kotorannya apa aja yang belum bersih. Fitnahnya hati ini apa fitnahnya, kenali fitnahnya juga. Baik, itulah kaedah-kaedah penting dalam tazkiyatun nufus. Berikut jamaah sekalian, kita segerakan. Anda udah capek, saya juga capek. Tapi biar tema ini selesai, kita ngebut biar selesai. Apa tazkiyatun nufus dalam haji? Tazkiyatun nufus pertama dalam haji adalah tauhid. Karena dalam haji berkali-kali tauhidnya Allah itu Anda sebutkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Nanti di puncak sofa Anda sebutkan lagi esanya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wahdah. Berkali-kali keesaan Allah itu Anda ucapkan dalam haji. Kenapa? Karena keesaan Allah ini tazkiyatun nufus. Apa yang dibersihkan? Tauhid. Tauhid itu membersihkan Anda dari syirik. Tazkiyatun nufus yang kedua dalam haji adalah sunnah. Nabi kita bersabda, khudhu anni manasikakum. Kata Nabi, kalian semua ambil manasik kalian dari aku, bukan dari yang lain. Oh, itu ikut sunnah namanya. Kalau Anda udah ikut sunnah, berarti amal Anda bersih. Nggak ada bikin-bikinan, nggak ada modifikasi, nggak ada bid'ahnya. Tazkiyatun nufus yang ketiga dalam haji adalah istislam, pasrah kepada Allah, pasrah. Pasrah artinya tunduk. Di mana kepasrahan dalam haji? Anda berulang-ulang mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, ku penuhi perintahmu. Ya Allah, ku penuhi perintahmu, ku penuhi. Labbaik Allahumma labbaik, ini ikrar kepasrahan. Aku penuhi perintahmu, maka aku membuang hawa nafsu. Aku penuhi perintahmu, aku buang malas. Aku penuhi perintahmu, aku buang segala egoismeku. Tazkiyatun nufus berikutnya dalam haji adalah sabar. Sabar antri, sabar tawaf desak-desakan, sabar sa'i desak-desakan, sabar lontar jumrah, jalannya jauh sekali, capeknya luar biasa. Haji ini memang bukan untuk nyaman, untuk melatih sabar. Kalau sekarang Anda bisa pura-pura sabar, tapi kalau di sana haji ini berhari-hari, sabar itu tidak bisa pura-pura. Kalau memang Anda tipe orang gak sabar, nanti bakal ketahuan. Maka saya katakan dari sekarang Bapak Ibu, di antara modal
terpenting Anda haji ini sabar. Udah lapar, belum ada makanan, sabar. Saya doa antir dari tadi. Saya mau ke kamar mandi, sabar. Kalau nggak siap bawa sabar, hajinya Anda nanti isinya kezaliman. Sampai di lapangan nanti jamaah sekalian, akan banyak yang nggak sesuai dengan keinginan. Waktu itu kita sedang mabit di Mina. Jam 2 tiba-tiba di tenda berisik. Ada apa? Suami istri berantem. Entah apa salahnya suami, entah apa salahnya istri. Yang jelas sama-sama nggak sabar. Oh, perang habis-habisan. Ujung-ujungnya suami mengatakan, "Dar bebek, kamu saya ceraikan talak 1." Waduh, Masya Allah. Kita lagi mabit hari tasyrik. Sehari lagi selesai mabit, dia ceraikan istrinya. Ingat ya, kalau Anda nggak punya sabar, Anda itu akan mengalami banyak masalah. Istri Anda yang lelet masalah, pembimbing yang datang terlambat masalah. Kenapa? Karena Anda nggak sabar saja. Ingat, masalah yang besar itu mengecil kalau Anda sabar. Masalah yang kecil itu jadi nggak ada kalau Anda nggak sabar. Nggak usah terlalu percaya, payah betul istri saya. Kamu aja nggak sabar. Kalau Anda sabar, istri Anda nggak payah. Anda yang payah. Udah tahu istri payah, nikah dengan yang payah. Anda 2 kali payah. Baik jamaah sekalian, tazkiyatun nufus berikutnya dalam haji adalah zikir. Di setiap pergerakan haji, zikir, 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 zikir. Lontar jumrah zikir, tawaf zikir, sa'i zikir. Kenapa? Karena zikir ini memang salah satu pilar penting dalam tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus berikutnya dalam haji adalah al-jihad wal mujahadah. Apa itu? Perjuangan. Banyak kebaikan itu tidak semudah yang diduga. Begitu banyak kebaikan itu memang butuh perjuangan. Tawaf itu butuh perjuangan. Sa'i itu butuh kesungguhan. Melontar jumrah itu juga butuh jihad. Anda dari tenda harus jalan ke Jamarot. Itu kan nggak jalan 200 meter. Kalau Anda tipe orang yang bukan jiwa jihad, Anda nggak punya jihad, nggak punya jiwa perjuangan, sudah Anda akan memble di sana. Anda akan lemah. Mau ngapain? Besok lontar jumroh lagi, ya lontar lagi. Kenapa lontar lagi? Jiwanya bukan jiwa pejuang. Yang nggak punya jiwa pejuang akan kalah besok dengan segala tantangan yang ada. Tapi kalau jiwa Anda jiwa pejuang, tantangan mau berapa ribu pun Anda siap. Maka mujahadah, kesungguhan perjuangan itu salah satu tazkiyatun nufus. Yang terakhir, kata Syekh Abdul Razak, tazkiyatun nufus berikutnya dalam haji adalah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal kepada Allah. Saya ini udah sakit-sakitan haji enggak? Oh, tawakal saja. Saya ini ada gangguan lambung, gimana ya? Tawakal saja. Kalau kita nggak tawakal, nggak ada yang bisa. Anda mau naik mobil, yang Anda bayangin celaka, nggak jadi Anda naik mobil. Naik pesawat yang Anda bayangin jatuh, nggak jadi Anda naik pesawat. Apa yang membuat Anda berani? Tawakal, terserah Allah. Baik jemaah sekalian, demikian kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Ya, barangkali ada yang silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materinya yang sangat mencerahkan bagi kita. Saya hanya ingin bertanya satu pertanyaan aja Ustaz, terkait tentang sabar. Jadi terkadang kita suka salah menjawantahkan terkait pengertian sabar. Jadi ada yang pengertian sabar itu nerimo pasrah tanpa daya gitu Ustaz. Nah, kalau dari pengertian saya, sabar di sini adalah sabar dengan ikhtiar. Kita dengan satu keadaan tanpa menerima begitu saja gitu saja. Tapi kita ikhtiar dan ikhtiar. Hasilnya setelah kita maksimal ikhtiar, barulah kita sabar menerima. Karena memang kalau pengertian sabar ini yang pasrah, nerimo, kadang-kadang bisa menggunakan juga Ustaz. Misalnya kita haji nih, haji pelayanannya pemerintah tidak proper. Nah kalau kita kemudian pemerintah dengar, haji itu mesti sabar. Kalau hal yang gak baik mesti sabar. Jadi jamaah haji itu seolah-olah didoktrin supaya kita terima dengan kenyataan yang tidak proper. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, "Fadzakir bainal dzikra tanfa'ul mu'minin." Beri peringatan, karena peringatan itu adalah baik buat orang yang beriman. Artinya, misalnya makanan belum datang Ustaz nih, bukan ya udah deh kita sabar. Tapi bukan tidak dikatakan sabar. Kalau makanan belum datang, kemudian karena kenapa nih makanan tidak datang, belum datang? Oh ada ini, kita cari solusinya Ustaz. Sampai ternyata mentok, nah barulah kita kemudian dengan ikhtiar itu kita jadi sabar. Pengertian sabar ini kalau kita salah gunakan akan terjadi dengan apa yang selalu kita dengar di berbagai macam medsos dan sebagainya, dengan pernyataan yang mengatakan bahwa hancurnya sebuah peradaban dikarenakan bukan banyaknya orang-orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik. Itu Ustaz, mungkin perlu Ustaz koreksi kalau ada salah dari pendapat saya. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang betul penempatannya, sabar itu nerima tanpa ikhtiar. Nah, kan di sini kritisinya tadi kan di situ. Yang betul di depan kita ini ada dua keadaan. Pertama, ada satu keadaan yang memang nggak bisa dirubah. Keadaan yang nggak bisa dirubah, ambil dengan kesabaran. Dia nggak bisa berubah lagi. Kematian udah terjadi, bisa dirubah enggak? Enggak. Semua hal-hal yang nggak bisa berubah, ambil dengan kesabaran, hadapi dengan kesabaran. Tapi untuk hal-hal yang bisa dirubah, gunakan ikhtiar. Jadi antara sabar dan ikhtiar ini punya alam yang berbeda. Misalnya di Mina, ini kita udah nunggu makanan belum datang. Ini saya sabar atau saya ikhtiar? Ikhtiarnya ada enggak? Enggak ada. Ya kalau enggak ada ikhtiarnya berarti sabar. Kecuali kalau yang tukang masak saya, yang belanja saya, ini saya bisa ikhtiar. Jadi di situasi kita ada mampu, itu situasi ikhtiar. Tapi di situasi kita nggak mampu, itu situasinya sabar. Bedakan antara dua situasi ini.
Di situasi Anda punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, lakukan ikhtiar. Tapi dalam satu situasi yang memang nggak bisa dirubah lagi, Anda nggak punya kekuatan apa-apa, Anda nggak punya pilihan kecuali sabar. Jadi nggak ada yang salah dengan sabar itu. Sabar itu berarti nerima, iya. Berarti saya kalah terus dong? Ya tidak. Masalahnya tempatnya sabar ini adalah untuk hal-hal yang memang nggak berubah lagi. Nah, untuk hal-hal yang nggak berubah lagi, Anda nggak punya pilihan kecuali harus bersabar. Baik, saya sakit. Oke. Sakit Anda untuk hari ini Anda nggak bisa dirubah itu. Tapi sakit Anda untuk besok itu mungkin berubah. Sudah? Sakit Anda untuk hari ini, detik ini udah nggak bisa dirubah. Faktanya Anda sakit. Tapi sakit ini hubungannya dengan 3 hari ke depan ini mungkin berubah. Maka untuk sakit ini, sabarlah untuk hari ini tapi ikhtiar untuk besoknya. Kenapa saya sabar hari ini? Karena per hari ini sakit ini udah nggak bisa dirubah. Tapi kenapa saya berikhtiar untuk besok? Karena sabar ini hubungannya dengan 3 hari ke depan bisa berubah, maka Anda wajib ikhtiar. Jadi dengan demikian, antara sabar dan ikhtiar itu nggak berantem, tidak kontra, penempatannya yang berbeda. Tempatkan sabar itu dalam hal-hal yang memang nggak bisa berubah lagi. Tapi untuk hal-hal yang potensial berubah, lakukan ikhtiar. Bukan pasrah di situ. Istri kita di rumah, pasti ada sifat-sifat dia nggak bisa berubah lagi. Ya sudah, sabar. Sahabat. Apa kekurangan istri? Istri kalau belanja itu nggak mungkin 1/4 jam. Paling cepat 1/2 jam. Ini dari kapan? Sejak nikah tahun 80 udah begitu. Oh, berarti udah nggak bisa dirubah itu. Sabar sudah. Tapi kalau soal istri kadang-kadang bangun sholat malam, kadang-kadang tidak, ini masih bisa dirubah. Kalau masih bisa dirubah, berikan ikhtiar. Kalau tidak bisa dirubah, berikan sabar. Jangan udah nggak bisa dirubah, Anda masih ikhtiar lagi. Itu ujungnya stres. Kenapa stres? Anda tempatkan ikhtiar Anda dalam hal-hal yang nggak bisa berubah. Ibu juga begitu. Ini suami saya punya kesalahan nggak bisa dirubah. Apa itu? Selesai mandi, anduk di atas tempat tidur. Udah berapa lama dari nikah nggak sampai sekarang? Itu berarti nggak bisa dirubah. Kalau nggak bisa dirubah, sabar saja. Itu ya. Sebenarnya bahasa yang lebih tepat adalah pasrah, bukan sabar. Semua hal-hal yang nggak bisa dirubah, pasrah. Semua hal-hal yang bisa dirubah, ikhtiar. Di mana sabar? Sabar itu untuk dua-duanya. Anda butuh sabar untuk pasrah, Anda butuh sabar untuk ikhtiar. Itu bahasa yang lebih tepat. Bahasa Arabnya pasrah itu adalah istislam. Itu pasrah. Nah, jadi kalau sabar itu masuk di dua-duanya. Sabar itu masuk di dalam ikhtiar, sabar itu pun masuk di dalam pasrah. Kalau tidak sabar, tidak bisa Anda pasrah. Sabar itu pengantarnya pasrah. Ulama-ulama kita mengatakan, sabar itu panas. Begitu Anda pasrah, barulah dia dingin. Iya. Demikian pertanyaan pertama mewakili semua pertanyaan insyaallah, karena waktu sudah sangat panjang. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.